Di bilik pengakuan dosa, seorang jemaat mengaku telah banyak melakukan kejahatan. Jemaat itu kemudian bertanya, jika dia terus melakukan perbuatan dosa, apakah Tuhan akan meninggalkannya? Pendeta kemudian menjawab, dosa adalah bagian dari proses kehidupan. Selama manusia takut dengan dosa, suatu saat dosa itu akan menuntunnya ke dalam cahaya Tuhan. Tapi jika manusia sudah merasa hidupnya paling suci dan sempurna, maka iblis akan lebih mudah untuk menyesatkannya. Cerita pun baru saja dimulai. Scene diawali dari sosok seorang ayah yang tega membuang anaknya yang masih bayi. Awalnya dia berniat melempar bayinya ke sungai. Namun suara petir dan patung orang suci yang terlihat di atas bangunan membuatnya ketakutan. Dia pun memilih untuk membuang bayinya di depan pintu gerbang biara. Beruntungnya, bayi malang itu berhasil ditemukan oleh seorang pendeta. Bayi itu kemudian dirawat dan diberi nama Capucin Ambrosio. Certains frères parmi les plus craintifs. Awalnya, para biarawan terlihat ketakutan saat tahu kalau bayi itu mempunyai tanda lahir di bahu tangannya yang dipercaya sebagai tanda iblis. Namun, kepala biara memutuskan untuk tetap merawatnya. Dari kecil, Capucin Ambrosio tumbuh menjadi anak yang cerdas dan taat kepada ajaran agamanya. Hari-harinya banyak dihabiskan untuk membaca dan mempelajari kitab suci. Di umur 18 tahun, dia sudah bergabung di dalam komunitas biarawan. Dan dengan kecerdasannya hanya butuh waktu 1 tahun, Ambrosio dipilih dan dipercaya menjadi kepala biara. Selain dihormati oleh komunitas biara, Ambrosio juga menjadi pengkhotbah yang sangat terkenal. Non digne de tout honneur et de tout respect. Ôtez-moi maintenant et la voix et la vie. Banyak orang datang berduyun-duyun hanya untuk menghadiri khotbahnya. Tak terkecuali dengan seorang gadis bernama Antonia. Dia sangat penasaran ingin melihat langsung sosok Ambrosio, pengkhotbah yang terkenal, alim dan bersahaja. Ditemani oleh bibinya bernama Leonela, Antonia sangat terpesona mendengar khotbah Ambrosio. Namun karena tubuhnya sudah lelah menempuh perjalanan panjang, Antonio tiba-tiba jatuh pingsan. Dia ditolong oleh seorang pemuda dari keluarga bangsawan bernama Lorenzo. Awalnya Lorenzo ingin mengenal lebih dekat Antonia. Namun sayangnya gadis cantik itu harus pulang lebih cepat. Dia beralasan sangat khawatir dengan kondisi ibunya yang tengah sakit. Ma mère est souffrante et je n'aime pas la laisser seule trop longtemps. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Je me nomme... Di suatu hari, Ambrosio mengunjungi Bapak Miguel yang tengah terbaring sakit. Ambrosio sudah menganggap Bapak Miguel seperti ayah angkatnya. Dialah yang selama ini merawat dan mendidiknya. Ambrosio memberitahu ayahnya kalau semalam dia bermimpi melihat sosok wanita berjubah merah yang sedang berdoa menghadap matahari. Dia berusaha mendekati, namun wanita itu tak bisa dijangkaunya. Pastor Miguel menduga kalau yang dilihat anaknya adalah sosok Bunda Maria. Namun Ambrosio merasa tak yakin dengan ucapan ayahnya. Cela se passe ici au couvent. Je n'arrive pas à la toucher. Elle me lâche petit à petit. Sebulan kemudian, biara Capucin kedatangan 2 tamu asing dari daerah Burgos. Tamu itu bernama Emmanuel Estepes, sedangkan sosok yang bertopeng bernama Valerio. Alasan Valerio memakai topeng karena seluruh wajahnya sudah rusak akibat musibah kebakaran yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Emmanuel Estepes memohon agar Ambrosio mau menerima Valerio sebagai muridnya. Sempat terjadi perdebatan karena banyak biarawan yang menolak untuk menerima Valerio. Menurut mereka, penampilan Valerio sangat aneh dan menakutkan. Namun Ambrosio tetap memutuskan untuk menerima Valerio sebagai murid baru di biaranya. Je souhaite me détacher du monde.
Setelah diterima masuk di komunitas biara, Valerio pun diantar ke bangsalnya. Dia sempat bertanya ke biarawan pemula yang mengantarnya, apakah dia bisa bertemu dengan Ambrosio. Biarawan bernama Caccioni itu menjawabnya, sesuai peraturan biara tak ada larangan bagi siapapun untuk bertemu dengan Ambrosio, kecuali kalau Ambrosio sedang berada di Taman Mawar. Biasanya Taman Mawar dijadikan tempat bermeditasi oleh Ambrosio yang sering mengalami sakit di kepalanya. Je pensais que les frères partageaient tout. Satan. Di suatu hari, biara Kapusin dikunjungi oleh rombongan biarawati yang akan melakukan sakramen atau pengakuan dosa di hadapan Ambrosio. Namun saat salah satu biarawati bernama Suster Agnes masuk ke dalam bilik pengakuan dosa, tak sengaja Ambrosio melihat ada lipatan kertas yang jatuh dari jubah Suster Agnes. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je regrette de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon. Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. Ambrosio pun meminta biarawatinya untuk memberikan surat itu kepadanya. Setelah membacanya, ternyata lipatan kertas itu berisi surat cinta yang ditulis oleh Suster Agnes untuk laki-laki yang dicintainya. Karena pacaran dianggap sebagai perbuatan yang melanggar sumpah biarawati, Suster Agnes pun mendapat sanksi dan hukuman berat dari biaranya. Offrez ces pensées à Dieu. Vous devriez la souhaiter de tout votre cœur. Ayez pitié de la faiblesse d'une femme. Sementara di tempat lain, pemuda bangsawan bernama Lorenzo nekat mencari alamat rumah Antonia, gadis cantik yang pernah ditolongnya. Lorenzo berniat untuk melamar Antonia. Namun sayangnya saat sampai di rumahnya, lamaran Lorenzo ditolak oleh ibunya. Namun Lorenzo tak putus asa untuk memperjuangkan cintanya. Votre demeure et comparez-la à votre palais. Je souhaiterais revoir Antonia. M'y autorisez-vous? Scene pun berlanjut, memperlihatkan Ambrosio yang kembali datang untuk membesuk ayah angkatnya. Namun di malam itu, wajah Bapak Miguel terlihat cemas dan ketakutan. Dia berulang kali memperingatkan putranya agar lebih waspada menjaga keimanannya. Bapak Miguel mendapat firasat kalau hal buruk akan terjadi di biaranya. Peringatan dari ayahnya tersebut membuat Ambrosio terlihat gelisah hingga membuat sakit di kepalanya kembali kambuh. Namun saat Ambrosio sedang berjalan sendirian di Taman Mawar, sosok Valerio tiba-tiba sudah muncul di hadapannya. Ambrosio sempat mengusir Valerio karena telah berani masuk ke wilayah privasinya. Namun bukannya pergi, Valerio justru menghampirinya dan memegang kepala Ambrosio. Sosok biarawan bertopeng itu menawarkan bantuan untuk menyembuhkan penyakit di kepala gurunya. Dan anehnya, setelah kepalanya dipegang oleh Valerio, Ambrosio merasa kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya. Setelah selesai mengobati Ambrosio, Valerio langsung pergi ke kamarnya. Mon seigneur est mon maître. Di tempat lain, Suster Agnes yang mendapat hukuman karena ketahuan pacaran langsung disidang oleh kepala biara. Kepala biara kembali membacakan surat cinta yang menjadi bukti kalau Suster Agnes sudah melanggar sumpahnya. Bahkan kepala biara dibuat murka setelah tahu kalau kondisi perut Suster Agnes sedang berbadan dua. Karena dianggap telah melecehkan dan melanggar aturan biara, Suster Agnes pun mendapat hukuman. Dia diasingkan di ruang bawah tanah. J'ai soif. Donnez-moi à boire. Sementara di biaranya, Ambrosio sedang mencari sosok Valerio, manusia bertopeng yang telah menyembuhkan penyakitnya. Setelah bertemu, Ambrosio mengucapkan rasa terima kasihnya. 3 bulan kemudian, Ambrosio harus kehilangan ayah angkatnya setelah Bapak Miguel dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian ayah angkatnya, Ambrosio kembali bermimpi melihat wanita berjubah merah. Setelah terbangun dari tidurnya, dia pun memutuskan untuk pergi ke Taman Mawar. Namun saat sampai di Taman Mawar, Antonio kembali dikagetkan dengan kemunculan Valerio yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Ambrosio pun menyuruh Valerio untuk segera kembali ke kamarnya. Namun bukannya pergi, Valerio justru mendatanginya. Tanpa sadar, Valerio berbicara dengan suara aslinya. Mendengar suara Valerio yang berubah menjadi suara perempuan, Ambrosio terlihat kaget. Dia pun meminta Valerio untuk menunjukkan wajah aslinya.
Sadar kalau sandiwaranya sudah terbongkar, Valerio pun akhirnya terpaksa membuka topeng yang selama ini menutup wajahnya. Dan benar saja, setelah topeng itu dibuka, Valerio ternyata sosok perempuan. Merasa sudah dibohongi, Ambrosio pun langsung mengusir Valerio untuk segera angkat kaki dari biaranya. Valerio berjanji akan secepatnya pergi dari biara. Namun sebelum pergi, Valerio meminta Ambrosio untuk memetikkan sekuntum bunga mawar untuknya. Tanpa curiga, Ambrosio pun menuruti kemauan Valerio. Namun saat tangannya mau memetik bunga, tiba-tiba seekor kelabang menyengat tangannya. Ambrosio pun langsung ambruk tak sadarkan diri. Saat Bapak Andreas menyuruh para biarawannya untuk keluar dari kamar, di saat itulah sosok Valerio kembali muncul. Dia menawarkan diri kepada Bapak Andreas untuk menyembuhkan gigitan kelabang di tangan Ambrosio. Dan saat Bapak Andreas sedang tertidur, Valerio langsung menghisap racun yang bersarang di tubuh Ambrosio. Di alam bawah sadarnya, Ambrosio merasa kalau dia sedang berhubungan intim dengan Valerio. Dan besok paginya, Ambrosio benar-benar sudah sembuh dari lukanya. Scene berlanjut menceritakan hubungan Antonia dengan Lorenzo. Menaiki sebuah perahu di atas riak air sungai yang tenang, keduanya saling mengikrarkan cinta dan kesetiaan. Lorenzo berjanji untuk segera mempertemukan Antonia dengan keluarganya agar keduanya bisa mendapat restu untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Sementara nasib tragis dialami oleh Suster Agnes. Setelah mendapat hukuman diasingkan di ruang bawah tanah, Suster Agnes akhirnya meninggal dunia. Malangnya, dia meninggal dalam keadaan hamil tua. Biara seperti membiarkan Suster Agnes mati membusuk di dalam pengasingannya. Sementara di biara Kapusin, kesembuhan Ambrosio dianggap sebagai mukjizat. Ambrosio pun bertanya tentang keberadaan Valerio. Setelah diberitahu kalau Valerio sedang terbaring sakit di kamarnya, Ambrosio pun bergegas mengunjunginya. Valerio memberitahu gurunya kalau dia sudah menghisap seluruh racun di tubuhnya. Kini efek racun mematikan itu telah berpindah ke tubuhnya. Ambrosio kemudian bertanya, dengan cara apa agar dia bisa menolongnya? Valerio pun menjawab, jalan satu-satunya agar dia bisa sembuh, Ambrosio harus mengantarnya ke pemakaman di belakang biara. Setelah situasinya memungkinkan, Ambrosio membawa Valerio ke tempat pemakaman. Setelah sampai, Valerio meminta Ambrosio untuk menunggunya. Wanita cantik itu kemudian berjalan dan masuk ke sebuah makam yang berlubang. Karena penasaran, Ambrosio mencoba mengeceknya. Namun sosok Valerio tiba-tiba sudah menghilang. Saat Ambrosio masih kebingungan, tiba-tiba dia mendengar suara Suster Agnes, biarawati yang tewas diasingkan karena ketahuan berpacaran. Dengan penuh kebencian, hantu Suster Agnes mengutuk Ambrosio karena tega membunuh dia dan bayinya. Setelah hantu Suster Agnes menghilang, sosok Valerio pun muncul di hadapan Ambrosio dengan kondisi sudah sembuh dari sakitnya. Dengan kecantikannya, Valerio kembali menggoda gurunya untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan Ambrosio akhirnya runtuh setelah Valerio berhasil menaklukkannya. Sementara di tempat lain, kesehatan Ibu Antonia semakin memburuk. Dia pun berpesan kepada putrinya, jika nanti Lorenzo sudah mendapat restu dari orang tuanya, dia juga sudah merestui pernikahan putrinya. Ibu Antonia meminta anaknya untuk mencarikan seorang biarawan agar jiwanya bisa beristirahat dengan damai. Ce fil, c'est votre vie. Vierge Marie, puissante reine, tissez-vous à moi. Sementara di biaranya, Ambrosio seperti mengalami dejavu. Apa yang dia rasakan sama seperti yang dia lihat di mimpinya. Selain melihat burung gagak hitam yang terbang di atas biara, dia kembali melihat sosok wanita berjubah merah yang sedang berdoa menghadap matahari. Setelah menghampirinya, ternyata wanita berjubah merah itu adalah sosok Antonia, gadis yang pernah datang untuk menghadiri khotbahnya. La parole du Christ m'emplit d'une force. Setelah bertemu dengan Ambrosio, Antonia menjelaskan tujuan kedatangannya.
Dia mendapat amanat dari ibunya untuk mencarikan seorang biarawan yang bisa membimbing ibunya yang sedang sakit. Setelah mendengar penjelasan dari Antonia, Ambrosio pun bersedia untuk menjadi pembimbing rohani buat ibunya Antonia. Besok harinya, Ambrosio pun menepati janjinya untuk mengunjungi rumah keluarga Antonia. Setelah mendapat izin dari Antonia, Ambrosio pun langsung menemui ibunya yang sedang terbaring sakit di ranjangnya. Setelah berkenalan, Ambrosio pun bertanya apa yang dibutuhkan oleh ibu Antonia sehingga harus memanggil seorang biarawan seperti dirinya. Dengan raut wajah sedih, ibu Antonia pun menjawab kalau dia ingin terbebas dari dosa di masa lalunya. Di masa mudanya, ibu Antonia pernah berpacaran dengan seorang bangsawan. Namun hubungannya itu tak direstui oleh keluarga kekasihnya. Ibu Antonia ditinggal pergi saat tengah hamil muda. Sambil menangis, ibu Antonia pun memberitahu Ambrosio kalau dia telah membuang bayinya setelah gagal menikah dengan kekasihnya. Bien avant Antonia, j'ai eu un premier enfant. Et l'amertume qu'elle est impuissante à chasser. Setelah mendengar curhatannya, Ambrosio pun menyarankan agar ibu Antonia mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Hanya dengan cara itu jiwanya akan kembali menemukan kedamaian. Sebelum Ambrosio pulang ke biaranya, Antonia sempat bertanya dengan cara apa dia bisa membalas kebaikan Ambrosio. Ambrosio pun hanya menjawab singkat. Dia meminta didoakan agar jiwanya diselamatkan. Ô puissante reine, Jésus et Marie, maintenant est la voix et la vie. Setelah menjalin hubungan terlarang dengan Valerio, perang batin terus menyiksa keimanan Ambrosio. Saat dia berkhotbah, Ambrosio berusaha mengajak jemaatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan Ambrosio nekat melukai kepalanya dengan kawat berduri agar jiwanya bisa kembali menemukan cahaya Tuhan. Ambrosio banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun semakin dia berusaha untuk menjaga keimanannya, semakin kuat pula bisikan iblis terus menggodanya. Hingga akhirnya Ambrosio sudah tak mampu lagi melawan hawa nafsunya. Dia pun kembali mendatangi Valerio untuk mengajaknya berhubungan intim. Namun kali ini Valerio menolaknya. Sambil tersenyum, Valerio memberitahu Ambrosio kalau saat ini bukan tubuh dia yang diinginkan oleh gurunya, tapi tubuh yang diinginkan oleh Ambrosio adalah sosok gadis cantik bernama Antonia. Mendengar ucapan muridnya, Ambrosio terlihat kaget. Kenapa Valerio bisa tahu isi hatinya? Padahal dia tidak pernah membicarakan pertemuannya dengan Antonia. Melihat Ambrosio yang terlihat kebingungan, Valerio pun meyakinkan gurunya kalau kehadirannya di biara bukan hanya sekedar pemuas hasrat birahinya, tapi dia juga bisa membantu mengabulkan semua keinginan gurunya. Karena penasaran dengan ucapannya, Ambrosio pun menantang Valerio agar bisa mewujudkan hasratnya untuk berhubungan intim dengan Antonia. Je vis obéir à mes ordres. Setelah menyanggupi tantangan gurunya, Valerio kembali mengajak Ambrosio ke tempat pemakaman. Setelah sampai, sosok Valerio kembali menghilang di sebuah makam yang berlobang. Dan tak lama kemudian, sosoknya kembali muncul di hadapan Ambrosio. Tapi kali ini Valerio membawakan setangkai bunga mawar untuk gurunya. Dengan bunga mawar itu, Ambrosio bisa bebas sesuka hati mengajak Antonia untuk berhubungan intim dengannya. Le Dieu de mon amour. Me sert de soutien. Ne revenez plus jamais. Besok malamnya, Ambrosio pun berniat membuktikan ucapan Valerio. Dia kembali mendatangi rumah Antonia. Dan anehnya, saat bunga mawar itu ditempelkan di pintu rumahnya, satu persatu pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Ambrosio pun bisa leluasa masuk ke kamar Antonia. Dan benar saja, saat Antonia melihat kedatangannya, gadis cantik itu langsung menyambut cumbuan mesra dari Ambrosio. Saat Ambrosio tengah asik berhubungan intim dengan Antonia, tiba-tiba angin besar datang dan membangunkan ibu Antonia yang sedang tertidur pulas. Seperti ada yang menggerakkan hatinya, ibu Antonia pun bangun dan mendatangi kamar putrinya. Ibu Antonia terlihat kaget melihat sosok Ambrosio tengah meniduri putrinya. Namun sebelum sempat berteriak meminta tolong, Ambrosio dengan cepat menusuk perutnya dengan pisau. Dalam keadaan sekarat itulah, ibu Antonia melihat tanda hitam di bahu lengan Ambrosio.
Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ibu Antonia memberitahu Ambrosio kalau dia adalah ibu kandungnya. Mendengar pengakuan Ibu Antonia, tubuh Ambrosio hanya bisa diam terpaku. Dia tak menyangka kalau gadis yang ditidurinya ternyata adik tirinya. Dan wanita yang baru saja dibunuhnya ternyata sosok ibu kandungnya. Ambrosio akhirnya ditangkap oleh pihak gereja. Setelah mengakui perbuatan bejatnya di persidangan, Ambrosio akhirnya divonis hukuman seumur hidup. La fille de mon frère. J'ai eu envie de la briser, cet enfant. Saat di penjara itulah Ambrosio kembali didatangi oleh Valerio dalam mimpinya. Gadis cantik itu mengajak Ambrosio untuk berjalan di atas gurun yang luas. Dengan sisa tenaganya, Ambrosio pun terus berjalan, mengikuti burung gagak hitam yang terus memandunya. Namun karena tenaganya sudah habis, tubuhnya akhirnya ambruk di tengah gurun yang gersang dan tandus. Tak lama kemudian Ambrosio didatangi oleh sosok laki-laki yang dulu datang untuk melakukan pengakuan dosa di hadapannya. Sambil tersenyum, sosok laki-laki itu mengaku kalau dia dan Valerio ditugaskan langsung oleh Raja Iblis untuk menyesatkan iman Ambrosio. Cerita pun akhirnya selesai.